Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi di kanal YouTube Bulukumba TV, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Dan guys, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam segmen ruang edukasi. Guys, sebagai orang yang cukup lama malang melintang di dunia pelatihan vokasi, baik ketika masih berkiprah di Balai Latihan Kerja atau BLK, maupun sekarang mengelola lembaga pelatihan swasta, saya sering menemui banyak dinamika menarik. Tapi belakangan ini ada satu fenomena yang benar-benar bikin saya berpikir keras. Setiap kali pendaftaran pelatihan dibuka, saya perhatikan ada satu pola yang makin sering muncul. Pendaftar yang melampirkan ijazah SMA ternyata diam-diam adalah lulusan sarjana. Angkanya tidak main-main. Dalam satu gelombang pelatihan, nyaris separuh peserta atau lebih dari sepertiga ternyata jebolan kampus. Saat ditelusuri lebih jauh, mereka mengakui bahwa mereka memang sudah lulus kuliah, tapi memilih untuk mendaftar pakai ijazah SMA. Awalnya saya kira hanya fenomena lokal, tapi setelah ngobrol dengan teman-teman pengelola pelatihan lain, baik yang di Sulawesi maupun di luar Pulau Sulawesi, ternyata ini sudah jadi gejala umum. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaannya, kenapa para sarjana ini terenggunung ke pelatihan vokasi? Apakah karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan gelar mereka? Bisa jadi. Dunia kerja memang sedang mengalami pergeseran. Banyak perusahaan saat ini lebih memprioritaskan skill praktis ketimbang gelar akademik semata. Atau mungkin mereka menyadari setelah lulus bahwa apa yang mereka pelajari di kampus tidak terlalu relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Ada juga kemungkinan lain. Pelatihan vokasi dianggap sebagai jalan pintas untuk masuk ke dunia kerja yang lebih cepat dan terarah. Misalnya pelatihan teknisi listrik, barista, desain grafis, atau digital marketing. Semua itu punya jalur kerja yang lebih konkret dan langsung bisa dimonetisasi. Tidak heran jika lulusan sarjana yang mulai lelah mengincar mimpi lewat jalur ijazah akhirnya banting setir ke jalur keterampilan. Di satu sisi ini bisa kita anggap sebagai hal positif. Artinya pelatihan vokasi mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Bahkan dari kalangan terdidik sekalipun, ini bukti bahwa pendekatan keterampilan praktis benar-benar dibutuhkan. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi sinyal krisis. Apakah sistem pendidikan tinggi kita sudah terlalu jauh dari kebutuhan dunia kerja? Apakah biaya yang dikeluarkan untuk meraih gelar sarjana sebanding dengan peluang kerja yang tersedia setelahnya? Yang lebih menarik atau mengkhawatirkan, beberapa dari mereka harus menyamar dengan memakai ijazah SMA karena takut tidak lulus seleksi jika ketahuan sebagai sarjana. Ini menunjukkan bahwa sistem pelatihan vokasi kita masih membatasi berdasarkan jenjang pendidikan formal, bukan berdasarkan kebutuhan keterampilan. Fenomena ini harusnya jadi alarm bagi semua pihak, lembaga pelatihan, pemerintah, bahkan institusi pendidikan tinggi. Untuk lembaga pelatihan, ini momentum untuk menata ulang segmen peserta dan kurikulum.
jangan hanya menyasar lulusan SMA atau pengangguran biasa, tapi juga mulai merancang program yang cocok untuk para sarjana yang ingin reskill atau upskill. Bagi pemerintah, ini saatnya mempertimbangkan kebijakan afirmatif yang lebih fleksibel. Mungkin perlu membuka jalur pelatihan yang memang didesain khusus untuk sarjana yang ingin menekuni keterampilan tertentu tanpa harus menyamar. Dan tentu saja bagi kampus-kampus ini harus jadi bahan evaluasi. Jangan-jangan kurikulum mereka sudah tertinggal jauh dari dunia nyata atau dunia kerja. Dan akhirnya, di balik fenomena sarjana masuk pelatihan vokasi ini, ada cerita besar yang sedang terjadi. Perubahan paradigma tentang kerja, keterampilan, dan masa depan. Mungkin inilah saatnya kita berhenti mengkotakkan dunia pendidikan ke dalam jenjang-jenjang kaku dan mulai membangun ekosistem belajar yang lebih lentur, lebih adaptif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau hari ini para sarjana datang ke pelatihan vokasi bukan karena mereka gagal, mungkin justru karena mereka sadar bahwa untuk bisa bertahan, kita semua harus terus belajar dimanapun dan dari siapapun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.